Tidak, tanpa berperang pun juga bisa menguasai dunia kok. Kalau semua orang damai, ya dunia bakal damai kan? Itu sama saja dengan menguasai dunia, kan? Itu merupakan ungkapan dari Tara Komari pada episode 10 di anime tersebut pada menit ke-17, di mana ia pada saat itu bertanya tentang berperang dan ketertarikannya terhadap menguasai dunia, dan muncullah ungkapan tersebut. Tapi, apakah ungkapan tersebut benar kalau kita memungkinkan untuk dapat menguasai dunia tanpa harus berperang? Ada salah satu teori sosiologi yang menjelaskan tentang kekuasaan, di mana memungkinkan bagi kita untuk dapat menguasai dunia tanpa harus berperang, yaitu teori relasi kekuasaan yang dicetuskan oleh Michel Foucault. Dalam teori relasi kekuasaan, atau dalam bahasa lain dapat disebut sebagai wacana kekuasaan, di dalamnya terdiri atas tiga hal yang saling berkaitan, yaitu kekuasaan, pengetahuan atau wacana, dan identitas. Dalam teori relasi kekuasaan, Foucault menjelaskan kalau terbentuknya sebuah sistem kekuasaan yang terjadi sekarang adalah disebabkan pada pengetahuan yang disebarkan oleh orang yang menginginkan kekuasaan kepada orang yang ingin dikuasai, di mana pengetahuan tersebut menyublim menjadi pengetahuan rasional dan benar yang akan diikuti oleh mereka yang akan dikuasai tanpa mereka sadar kalau pengetahuan tersebut disebarkan untuk membentuk perilaku masyarakat yang berkesesuaian dengan kepentingan si orang yang menginginkan kekuasaan tersebut. Contoh sederhananya seperti ini. Ada orang yang taat kepada Tuhan dan rajin beribadah. Namun, karena ketaatannya tersebut, ia menjadi malas untuk bekerja dan menghidupi kehidupannya sendiri. Dan ia berniat untuk dapat mencari uang dengan meminta kepada jemaatnya untuk dapat menghidupi dirinya yang malas bekerja tersebut dengan alasan fokus beribadah kepada Tuhan. Maka, cara yang dilakukannya adalah dengan menyebarkan pengetahuan kalau setiap rezeki yang didapatkan oleh manusia itu sudah diatur oleh Tuhan. Jadi, manusia hanya perlu beribadah kepada Tuhan dan memfokuskan dirinya hanya kepada Tuhan, bukan kepada dunia yang sementara. Dari sini, orang-orang yang memiliki kesusahan untuk dapat mencari rezeki, orang yang ingin kaya namun merasa buntu dalam berusaha untuk menjadi kaya, atau bahkan orang yang memang sudah miskin dari awal dan tidak bisa berusaha lagi karena kemiskinannya, akan merasa relate dan terhubung dengan ungkapan tersebut. Mereka tidak perlu lagi merasa khawatir, takut, dan cemas terhadap sedikitnya harta dan rezeki yang mereka miliki, karena semua itu sudah diatur oleh Tuhan. Alhasil, mereka yang miskin dan kekurangan harta ini memiliki pembenaran atas kemalasan yang mereka alami dengan berdalih itu adalah sebuah takdir dari yang ilahi, berujung pada orang yang mengungkapkan perkataan tersebut akan dipuji-puji dan orang itu akan diangkat menjadi pembimbing bagi mereka yang malas dan berkekurangan rezeki tersebut, agar kemalasan mereka memiliki arti dan nilai kalau kemalasan mereka tersebut memiliki dasar, yaitu takdir dari Tuhan itu sendiri yang tidak dapat mereka rubah. Dengan hal ini, berarti juga orang yang mengungkapkan perkataan tersebut sudah memiliki kuasa terhadap mereka yang malas dan kekurangan rezeki itu. Karena dengan menjadikannya sebagai pembimbing, berarti ia memiliki kuasa untuk mengarahkan mereka yang dibimbing pada hal-hal yang diinginkan oleh si pembimbing. Si pembimbing bisa saja meminta kepada yang dibimbing untuk mendanai dakwahnya yang akan ia lakukan, agar dapat menyebarkan ajaran-ajaran yang ia miliki, dan yang dibimbing akan secara sukarela mendanainya, karena ia menganggap kalau ajaran-ajaran yang didakwahkan oleh si pembimbing tersebut adalah sebuah kebenaran. Kebenaran untuk membenarkan kemalasan yang disembunyikan oleh mereka yang dibimbing dengan dalih ketuhanan. Juga mungkin, si pembimbing dapat dengan mudah mengatakan kalau sedekah yang mereka lakukan kepada si pembimbing akan menjadi berkah dan akan diganjar berkali-kali lipat oleh Tuhan dengan rezeki yang lebih banyak dari apa yang mereka sedekahkan tersebut. Alhasil, dengan pemberian sedikit, mereka dijanjikan pemberian yang lebih besar berkali-kali lipat tanpa usaha yang sepadan. Hasilnya, mereka yang malas dan kurang rezeki tersebut akan secara sukarela bersedekah untuk kegiatan dakwah tersebut, sambil berharap mereka mendapatkan rezeki yang berkali-kali lipat tanpa usaha yang sepadan, dan tanpa berkeyakinan kepada Tuhan kalau mereka memiliki kemampuan untuk dapat mengubah takdir yang mereka alami. Alhasil, dengan cara seperti ini, si pembimbing yang malas bekerja
dan hanya berfokus kepada ibadah kepada Tuhan, mendapatkan uang dan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sambil dengan melakukan ketaatannya kepada Tuhan, yaitu menyebarkan ajaran-ajaran dari Tuhan tersebut yang ia yakini sebagai kebenaran, dan mempertahankan kemalasannya pada bekerja dengan dalih mulia, yaitu beribadah kepada Tuhan. Dari contoh tersebut sudah jelas, yaitu pembentukan kekuasaan itu dibangun dari sebuah wacana atau pengetahuan yang diinternalisasikan kepada diri manusia yang ingin dikuasai kehidupannya. Dengan internalisasi tersebut akan menimbulkan normalisasi perilaku-perilaku yang mungkin terlihat menyimpang dari kebenaran, namun tetap dianggap sebagai benar karena pengetahuan yang diberikan atau dinormalisasikan tersebut adalah sesuai dengan keadaan yang diinginkan oleh mereka yang dikuasai. Mereka yang dikuasai tidak akan sadar kalau mereka sedang dikuasai, karena penguasaan terhadap kehidupan mereka bukan didasarkan kepada penindasan atau supremasi kekuasaan dengan kekerasan, namun dengan pendekatan subjektif terhadap diri mereka, sampai bagi mereka menganggap kalau penguasaan terhadap diri mereka itu adalah hal yang benar dan rasional untuk dilakukan, karena sesuai dengan nilai-nilai yang dianggap benar atau bahkan dibuat-buat menjadi benar berdasarkan keadaan yang sedang dialami oleh mereka yang dikuasai. Hasilnya, penguasaan terhadap mereka yang dikuasai itu tidak dilakukan berdasarkan kekerasan dan paksaan dari mereka yang menguasai, namun permintaan yang tulus dari mereka yang dikuasai kepada mereka yang menguasai, agar mereka yang menguasai dapat menguasai kehidupan dari mereka yang dikuasai, agar yang dikuasai dapat hidup bahagia pada nilai-nilai yang dijamin oleh mereka yang menguasai, dan yang menguasai mendapatkan kekuasaan untuk mengontrol perilaku yang menguntungkan bagi diri mereka sendiri tanpa ada yang sadar kalau mereka yang dikuasai sedang dimanipulasi. Karena itu, terlihat rasional bagi yang dikuasai untuk menganggap kalau penguasaan terhadap kehidupan mereka adalah bagian dari kebenaran itu sendiri yang dianggap benar oleh mereka yang dikuasai. Beberapa kosakata lain dari teori relasi kekuasaan Michel Foucault, diantaranya biopower, yang menjadi alat untuk menyebarkan kekuasaan. Pendisiplinan menjadi cara agar diri manusia yang dikuasai terbiasa dengan nilai-nilai atau pengetahuan yang diajarkan yang berujung pada normalisasi nilai-nilai atau pengetahuan tersebut, serta conduct of conduct yang menjadi alat yang digunakan oleh penguasa untuk menguasai masyarakat dengan menumbuhkan pemahaman yang rasional bagi masyarakat tersebut yang sesuai dengan tujuan dari si penguasa. Dan yang terakhir mungkin governmentality adalah hubungan keseluruhan dari relasi kekuasaan yang sedang terjadi, yaitu yang telah dijelaskan sebelumnya, namun bukan lagi bergerak pada ranah individu dan kelompok masyarakat yang kecil, namun diinstitusikan dan dibuatkan menjadi aturan baku negara dan kepemerintahan. Dari sini, kita mendapatkan kesimpulan kalau berkuasa tanpa harus berperang dan menindas orang yang lemah itu memungkinkan, yaitu dengan menyebarkan virus pengetahuan, agar mereka yang memiliki nilai dan keyakinan yang sama dapat mengangkat kita sebagai pembimbing atas kehidupan mereka yang menuntun mereka pada tercapainya keinginan dan harapan dari mereka yang dikuasai tersebut, yaitu pada nilai-nilai atau pengetahuan yang bagi mereka yang dikuasai itu adalah sebuah nilai yang benar. Alhasil, tanpa harus berperang pun, kita dapat memiliki kekuasaan. Jika kita gunakan analisis ini kepada ungkapan Taira Komari sebelumnya, maka kita memungkinkan baginya dan bagi kita juga untuk mendapatkan kekuasaan tanpa berperang. Makanya, pada ungkapan Taira Komari tersebut, ia mengatakan tentang kedamaian dan menghubungkannya kepada kekuasaan. Secara tidak langsung, Taira Komari ingin menguasai dunia pada ranah ide atau pengetahuan dengan membawa wacana kedamaian pada kekuasaan yang akan ia jalankan. Makanya, mereka yang merasa hidup pada kekangan kekuasaan dan tidak mendapatkan kedamaian pada kehidupannya akan merasa relate dan terhubung dengan nilai atau wacana tersebut. Hasilnya, Taira Komari akan didorong untuk merealisasikan idenya itu, agar mereka yang ditindas dan tidak mendapatkan kedamaian akan merasa bebas, dan mereka pun pastinya akan menyerahkan dirinya untuk diperintah
asal diberikan jaminan kalau wacana yang dibawa dari kekuasaan yang akan dijalankan oleh Tara Kemari tersebut pasti dilaksanakan, yaitu kedamaian dalam menjalani kehidupan, dan mereka yang dikuasai akan siap berkorban untuk mewujudkan hal tersebut. Karena hal itu bagi mereka yang dikuasai adalah hal yang benar dan patut untuk diperjuangkan. Dari pandangan ini, ungkapan Tara Kemari tersebut menjadi benar, dan menguasai orang tanpa berperang itu menjadi memungkinkan.